Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Abiku akan menerangkan taujih yang bertemakan Nuzulul Quran yang berjudul Al-Quran Way of Life. Simak terus taujihnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi syamil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan hidayahnya. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini di tengah pandemi yang masih belum selesai. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki hari ke-14 kita melaksanakan puasa Ramadan. Insya Allah dengan pertolongan Allah kita bisa menyelesaikan sampai full selama 30 hari. Tentu ini sebuah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Islam, karena kita bisa melewati bulan yang penuh dengan keistimewaan ini dengan banyak ibadah. Dan ibadah kita selama bulan Ramadan ini, ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib, sementara ibadah wajib pahalanya dilipat gandakan hingga 70 kali. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil akhir. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Karena itu banyak peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan ini sehingga menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keistimewaan tersebut. Salah satunya adalah peristiwa turunnya Al-Quran atau yang kita kenal dengan Nuzulul Quran. Sekarang sudah hari ke-14. Sebentar lagi kita akan memasuki hari ke-15, ke-16, dan hari ke-17. Nah, biasanya kita memperingati peristiwa turunnya Al-Quran atau yang kita kenal dengan Nuzulul Quran itu pada tanggal 17 di bulan Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa itu Nuzulul Quran? Nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran ini terjadi di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tidak akan menyampaikan bagaimana peristiwa Nuzulul Quran itu terjadi, karena memang sebagian ulama itu masih khilafiyah soal ini. Tapi lebih kepada bagaimana Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, disampaikan kepada Rasulullah SAW melewati malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah, kemudian menjadi risalah yang disampaikan kepada umatnya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kitab yang menjadi petunjuk bagi umat manusia. Hal ini seperti yang disampaikan atau disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabiullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril agar disampaikan kepada umatnya sebagai petunjuk agar umatnya tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran manusia tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena itu mari di bulan Ramadan ini kita kembali
membuat program-program yang di dalamnya adalah banyak membaca Al-Quran. Saudara dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu juga dijuluki atau sering disebut dengan bulan Syahrul Quran, karena di dalamnya peristiwa terjadi, ada sebuah peristiwa yang sangat istimewa, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran. Lalu bagaimana kita sebagai umat muslim memberi makna dengan peristiwa nuzulul Quran itu sendiri? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai umat muslim di bulan Ramadan ini memaknai nuzulul Quran dengan kembali atau banyak membaca Al-Quran, menjadikan sebuah program bagaimana kita bisa khatam misalnya, tidak cukup khatam misalnya, tapi juga mentadaburi, membaca tafsirnya, sehingga Al-Quran semakin dekat kepada kita semua. Al-Quran seperti yang disebutkan sebagai petunjuk manusia. Bagaimana bisa menjadi petunjuk bagi kita kalau membaca saja misalnya kita tidak pernah, ya, apalagi mentadaburi atau membaca tafsirnya. Nah, karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, bulan Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk kembali membaca, mentadaburi, membaca tafsirnya, asbabun nuzulnya, sehingga Al-Quran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai umat muslim, ya. Bapak ibu yang dirahmati Allah, dengan membaca Al-Quran, mentadaburi akan menjadi petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan yang semakin banyak tantangan. Karena seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau wafat, ada dua hal yang harus menjadi pegangan bagi kita semua agar tidak tersesat, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga sudah seharusnya kita sebagai umat muslim untuk kembali kepada Al-Quran, karena dengan Al-Quran pasti kita akan mendapatkan petunjuk yang membuat kita tidak tersesat di dunia dan akan menjadi syafaat kita ketika di akhirat kelak nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa tadi. Ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib, yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali. Membaca Al-Quran adalah bagian dari ibadah yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan tidak hanya diisi dengan bagaimana kita menahan lapar dan dahaga mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, tapi bisa kita isi dengan ibadah-ibadah yang lain. Eman kita melewatkan bulan Ramadan dengan biasa-biasa saja, tanpa program, tanpa ibadah-ibadah yang lain. Nah, membaca Al-Quran bagian dari program yang harus kita buat, yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan ini, sehingga bulan Ramadan tidak berlalu begitu saja. Kita harus berpuasa seperti katanya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, orang berpuasa itu ada 3. Berpuasa seperti orang umum, kemudian puasanya orang khusus, kemudian yang ketiga adalah khusus ya, lebih khusus lagi. Nah, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga agar berpuasa bukan seperti puasanya orang umum yang hanya menahan lapar dan dahaga tanpa diisi dengan ibadah-ibadah yang lain, hanya tidak ada aktivitas yang lain. Kita berusaha harus mencapai puasanya seperti puasa orang khusus. Di situ tidak hanya menahan lapar dan dahaga, kita menahan lisan kita menahan pandangan kita atau perbuatan-perbuatan lain yang bisa mengurangi pahala puasa, dan tidak terkecuali adalah menambah dengan ibadah-ibadah yang lain, termasuk tadi tilawah Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menjadi pajangan di rumah kita, tapi Al-Quran harus kita baca, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita pahami, bukan hanya dibaca ya, kita hafalkan, kita tadabburi, kita pahami, kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau hanya dibaca, betul berpahala gitu ya, tapi mungkin pahalanya akan semakin maksimal ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmati Allah, kenapa kemudian Al-Quran itu dianggap menjadi petunjuk bagi umat manusia, bagi umat muslim? Karena di situ
Al-Quran itu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak diterapkan, ya tidak menjadi petunjuk gitu ya. Apalagi kemudian kita melanggar ya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, senyampang masih hari ke-14 gitu ya, masih ada 16 hari lagi bulan Ramadan ini. Mari kita kembali membuka Al-Quran yang mungkin selama ini masih ada di meja-meja belajar kita, ada di lemari-lemari kita yang hanya dibaca pada waktu-waktu tertentu. Mari kita kembali baca dan dijadikan aktivitas harian ya. Jadi tilawah itu bukan hanya pada hari-hari tertentu, tapi harus kita baca setiap hari ya. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita semua. Selama 1 bulan kita melakukan banyak aktivitas ibadah sebagai bekal untuk 11 bulan berikutnya. Aktivitas yang kita lakukan selama 1 bulan ini jangan berhenti selama bulan Ramadan ini, tapi juga harus kita lakukan pada 11 bulan berikutnya. Salah satu contohnya tadi tilawah Al-Quran. Bukan hanya di bulan Ramadan ini kita baca, tapi 11 bulan berikutnya juga harus menjadi aktivitas harian yang harus kita lakukan rutin ya. Tidak hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya hanya dibaca tiap malam Jumat surat yang kita baca, misalnya hanya surat Yasin, bukan ya. Tapi setiap hari harus kita baca, harus ada target. Misalnya yang kita kenal dengan istilah one day one juz, 1 hari 1 juz, sehingga dalam 1 bulan kita bisa menghatamkan Al-Quran. Dalam 1 tahun bisa 12 kali hatam ya. Tidak hanya kita baca tafsirnya, banyak tafsir sekarang yang bisa kita baca. Kalau tidak punya kitab tafsirnya, bisa di-download ya, bisa dilihat, bisa di-searching di HP kita. Jangan sampai HP kita ini hanya digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang tidak bermanfaat, mungkin untuk bermaksiat juga. Tapi HP kita, teknologi yang kita punya ini, kita jadikan sebagai sarana ibadah untuk mempermudah ibadah sehingga menjadi nilai ibadah, ada pahalanya. Salah satunya contohnya baru yang saya sampaikan, misalnya kita ingin membaca tafsir Al-Quran di Android kita, di gadget kita itu ada semua, tinggal kita mau atau tidak. Jadi tidak ada alasan sekarang misalnya kita dengan alasan tidak punya bukunya, tidak punya kitabnya, tidak ada alasan lagi seperti itu. Semua ada di genggaman kita. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari bulan Ramadan ini kita jadikan bulan pendidikan ya, bulan tarbiyah bagi kita, sehingga 11 bulan berikutnya kita sudah siap melakukan aktivitas ibadah kita lakukan selama bulan Ramadan ya, sholat berjamaah ke masjid, qiyamul lail, kemudian berpuasa sunnah ya, karena di bulan-bulan berikutnya ada puasa-puasa yang bisa kita lakukan, misalnya puasa Senin Kamis, ada yang murbid ya, dan puasa sunnah yang lainnya ya. Kemudian termasuk tilawah Al-Quran tadi itu, membaca Al-Quran harus menjadi aktivitas harian kita, bukan hanya di bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan selesai, berarti tadi seperti katanya Imam Ghazali, kita ini puasanya seperti puasanya orang umum, hanya berpuasa menahan lapar dan dahaga sebulan, selesai. Setelah 11 bulan berikutnya kita tidak melakukan apa-apa, kembali seperti sebelumnya. Ini harus berubah gitu ya, dari hasil pendidikan selama 1 bulan itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Semoga memberi manfaat bagi kita semua, dan mari kita maksimalkan sisa waktu bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya nanti seperti dalam surat Al-Baqarah yang saya bacakan di awal, kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.